told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden Melipis, gas terus. Halo guys, balik lagi sama gue Syah. Gue Devi. Jadi hari ini kita ada di Kota Tua. Hari ini kita mau kemana, Syah? Kita hari ini mau mengunjungi Museum Fathahillah. Buat kalian ikutin kita terus ya. Yuk guys, let's go. yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Nah, sekarang kita sudah sampai di Museum Fathahillah. Harga tiketnya cuman goceng loh guys. Murah banget. Yuk kita masuk, yuk. Okay, just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be Halo the Pak, same. kami dari MDU. Perkenalkan, aku Syah. Aku Devi. Dengan Bapak siapa? Saya Didi. Oh, dengan Bapak Didi. Boleh nih Pak, pandu kita untuk cari tahu informasi tentang Museum Fathahillah nih Pak. Boleh ya Pak, mohon Boleh ya, bantu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ini penjara wanitanya Mbak ya? Oh, ini penjara wanita ya Pak. Berarti zaman dulu itu wanita itu dipenjara di bawah sini? Iya, ini khusus wanita. Itu ada itu ya penjara wanita ya kan? Oh iya, Keterangannya nih ya. di sini ada informasinya ya guys. Kalau kalian pengen lihat, dulu itu yang dipenjara di sini tuh wanitanya yang kena kasus apa ya Pak kalau boleh tahu? Jadi ya yang melawan Belanda ya. Kalau Belanda kalau udah ini menyebutnya apa ekstremis ya kan? Nah, Oh yang lawan Belanda. Ya, jadi tapi waktu itu nggak banyak ya wanita yang dipenjara karena sedikit wanita yang melawan. Nah, di sini pahlawan kita yang dipenjara itu Cut Nyak Dien ya, itu 1902. Kalau menurut sejarawan Inggris Peter Carey selama 9 bulan itu ditahan di sini. Nah, kalau lihat di sana itu ada jendela ya, kecil ya. Nah, itu jendelanya jadi kalau musim hujan curahnya tinggi terus lama itu airnya luber dari luar masuk ke sini ya lewat jendela itu. Kalian bisa lihat di sini sekecil Nah, kalau ini itu nggak ada disebutkan penjara buat berapanya ya. wanita. Nah, tapi nggak terlalu banyak lah ya. Kita ke tempat selanjutnya aja yuk Pak. Kita cari tahu. Nah, kita udah masuk ke ruangan apa nih Pak namanya? Nah, Museum Sejarah Jakarta ini ceritanya tentang cerita Jakarta ini dari awal sampai ya hitungannya sekarang ya. Jadi dari masa prasejarah ya kan. Kalau di sana itu ada manusia bumi ya kan, manusia purba yang ada di Jakarta dulu ya, nanti bisa kita lihat ya. Terus berikutnya zaman klasik Hindu-Buddha, zaman Islam, zaman Portugis, Belanda, Jepang. Nah, ini aliran atau sistem kepercayaannya. Jadi Hindu-Buddha itu kepercayaannya mungkin Mbaknya pernah dengar ada Mangkubumi ya kan, pernah dengar ya. Itu tunduk sama raja ya kan. Raja itu kan manusia kayak kita ya, kelihatan ya kan. Benar. Nanti mulai dari raja tunduk sama dewata itu udah kepercayaan. Termasuk yang dipercaya sistem kerajaan Tarumanegara. Terus Pajajaran itu setelah itu masih Prabu Siliwangi masih Hindu ya kepercayaannya. Nah, ini ada replikanya, ada Wisnu ditemukan di Cibuaya, Wisnu kedua maksudnya ya, di daerah Cibuaya itu Cikarang sana ya. Jadi itu masih wilayahnya Tarumanegara, kerajaan Tarumanegara.
ada pasangannya Durga atau Uma ya kan. Ini Ganesha. Ada namanya anaknya punya anak Ganesha. Ya seperti itu. Nah kita beralih ke sana Mbak, itu Oke, ada boleh. masih Tarumanegara tapi ini prasastinya ya. Pertama ini Tugu ya, prasasti Tugu. Guys. Ini ditemukan di Batu Tumbu Koja, Jakarta Utara. Jakarta ini tentang isinya yaitu penggalian Sungai Gumati dan Candrabaga. Orang sekarang mengenal yaitu Sungai Bekasi, yang sebelumnya namanya Bagasasi, agak susah ya. Jadi lebih gampang nyebut Bekasi gitu ya. Itu. Jadi berawal dari situ guys. Nah ini mulai dibuat pada masa Raja Guru Singapurnawarman. Terus selesainya pada masa anaknya itu Purnawarman yang masyhur itu ya. Kaya kan masyhur itu ya, besar rajanya kaya ya kan. Karena ini peresmiannya memotong 1000 ekor sapi ya. Wow. Nah, kalau sapi sekarang 15-20 juta kan di situ udah berapa miliar zaman dulu ya kan. Oke guys, jadi di sini ada anak-anak tur juga. Guys, bisa halo. Nah, kita lanjut nih Pak ke ruangan selanjutnya. Ini ruangan apa ya Pak kalau boleh tahu? Ini ada keterangannya masa bercocok tanam besi ya. guys. Intinya ini banyak batu-batu karena ini masih zaman purba Mbak ya. Tapi ini udah megalitikum, jadi mereka sudah mengenal bercocok tanam, mengenal gali kubur. Jadi yang meninggal dikubur terbukti dengan alat-alatnya ini ya. Jadi zaman batu ya yang digunakan alatnya batu. Oke, kita lanjut nih Pak. Nah, ini kaitannya dengan sebelah sana dari Buni ke Jabodetabek. Jadi dulu di Jakarta ini ada manusia purba, ya kan? Areanya tepatnya sekarang di Babelan, Bekasi. Nah, waktu itu nggak ada Bekasi, nggak ada Tangerang, jadi belum pemekaran, jadi masih utuh Jakarta semuanya, masih ya utuh kan? Jakarta, iya, ya, saya kecil juga dulu Bekasi itu Jakarta, ya kan? Jadi penemuan-penemuan gerabah ini, gerabah Buni ini di dekat-dekat sungai. Kenapa kok sungai? Karena dulu nggak ada jalan, bangun pun susah karena gambut ya, perlu proses yang lama, jadi lebih gampang menggunakan yang udah ada itu sungai, melewati jalur-jalur sungai. VOC aja Belanda itu ke Bogor lewat Ciliwung naik kapal, ya kan? Tapi jangan dibayangin Ciliwung kayak sekarang, yang kotor, dangkal, ya kan? Nah, udah susah mau lewat ya kan karena dangkal ya kan. Nah seperti itu. Ini penyebarannya melalui jalur-jalur sungai ya, Ciliwung, ya, ada Ciujung ya. Nah ini juga penggalian situs Batu Jaya Kerawang 1999 ditemukan kerangka manusia. Ini diperkirakan kerangka manusia Buni. Kenapa? Karena ada gerabahnya yang isinya ini perhiasannya Mbak ya. Jadi dikubur sama hartanya ya. Iya dikubur bersama, iya. Nah iya, dulu kan belum animisme, dinamisme ya kan. Nah itu kalau zaman dulu harta jiwa mati ya kan. Iya benar. Nah kita di ruang tengah, jadi gedungnya ini gayanya neoklasik. Neoklasik itu ada bangunan tengah, ada bangunan sayap, sanding. Ada sayap atau sanding kiri, kalau kita madep sana dari tembok ke sana ini sayap kiri atau sanding kiri, yang tembok ke sana itu sanding kanan itu sayap kanan ya. Itu ciri neoklasik. Nah ini Balai Kota Batavia, gedung ini yang ketiga ya, Museum Sejarah Jakarta. Oh, yang ketiga. Emang dikenalnya Museum Fathahillah, tapi namanya tepatnya itu Museum Sejarah Jakarta itu ya. Itu Museum Sejarah Jakarta ya, yang diresmikan oleh Pak Ali Sadikin 3 Maret 1974. Itu kita mau kemana nih Pak? Kita ke atas. Ini singa itu simbol kekuatan ya. Oh, hoki, singa itu keberuntungan, ini simbol dipercaya kekuatan. Belanda. Jadi Ini- ada artinya juga. Iya, ini dipasang di jersinya ya, kayak MVB ya kan. oh, iya, Ini iya, singa iya, ya kan. Cuma ini VOC karena ada simbolnya pedang, VOC ya, Batavia. Batavia ini simbol Batavia. Nah kita naik. Fade away, as you fade away, as you fade away, as you fade away. Kita ke balkon dulu Mbak ya. Oke guys, kita sekarang lagi ke balkon Museum Balkon. Sejarah Jakarta. Bisa ngeliat view-nya yaitu Taman Nih, Fathahillah ya. bagus banget. Ada Batavia, Jasindo, ada pos, Museum Wayang. Jadi dulu sebelum merdeka, waktu zaman Belanda itu ada museum udah namanya Museum Batavia Lama zaman Belanda. Ruang Solomon.
Ini ruang Solomon karena ini ada lukisannya Solomon. Ini gambarannya ya Pak, apa gimana? Ya, ini cerita tentang peradilan dunia ya. Ini ada 3 macam yang di lukisan ini. Tapi lukisan ini masterpiece ya, ini unggulan. Ini pelukisnya J.J. Nenitz. Ini dibuat di kanvas kayu kanvasnya. Terus ini untuk display di ruang ini sewaktu gedung ini beroperasi. Jadi lukisan ini awal abad 18 atau 1700 awal. Wow. Ini ruang sidangnya. Lihat. Jadi mulai diresmikan sampai sekarang ruang sidang di sini nggak dipindah-pindah ya. Jadi ini masih asli, meja, kursi, lemari untuk nyimpen berkas-berkas perkara ya. Ini kita udah sampai di ruangan ini nih Pak. Kira-kira ini ruangan apa ya Pak? Ini ruang Sultan Agung ya, karena di sini ada lukisannya Sultan Agung, raja dari Keraton Mataram ya. Ini kaitannya dengan pertempuran antara Mataram dengan VOC ya. Nah, ini atas permintaannya gubernurnya waktu Pak Ali Sadikin. Jadi minta untuk dilukiskan tentang pertempuran Mataram ke Batavia melawan VOC ya. Nah, jadi ini melukisnya jadi hunting-hunting dan sebagainya sampai Belanda ya kan untuk mencari narasumber yang biar lukisannya mendekati kebenaran ya seperti itu. Nah, di lukisan ini ada 3 bagian. Yang bagian pertama di pojok kiri kalau madep sana kita ya. Pojok kiri itu Sultan Agung sedang paseban. Paseban itu sedang mengumpulkan para pejabatnya, tentaranya, keluarganya untuk menentukan siasat ya. Jadi rembukan untuk harus seperti apa ini cara menyerangnya ya kan itu. Nah, baru yang kedua bukan tengah tapi yang di pojok kanan ini. Ya, ini Sultan Agung mengutus Kiai Rangga sebagai utusan untuk memata-matai kekuatan VOC. Nah, baru ketiganya pertempurannya. Tadi 1628 1629, tapi semuanya itu tentara Mataram kalah ya. Yang lebih tragis yang pertama 1628 karena sebelum penyerangan itu semua logistiknya yang di Kerawang, Bekasi, di Mataram dibakar habis. Karena Belanda VOC punya mata-mata ya. Nah, keduanya biarpun kalah tapi seenggaknya prajurit Mataram bisa membakar gudang VOC ya kan waktu itu ya. Nah, terus senjata yang digunakan ada tombak pedang ini ya. Nah, tombak ini juga senjata pertama yang dikenal di dunia. Ada beberapa negara itu militernya yaitu menggunakan tombak sebagai simbol militer. Di emblem ini Perancis menggunakan tombak ya. Kalau depan itu mimbar masjid. Oh, ini mimbar. Kampung Baru. Ini abad 1800. Jadi sebelum di sini ini mimbar ini dikoleksi di Yayasan Pendidikan Belanda. Ini ilustrasi dalam sidang ya. Jadi para hakim nih ya. Iya. Ini terus ada hukum-hukuman nih. Itu Yepekun. Dulu Parmadi cari bapala nih kan, cari terus hukuman mati. Cuman ini yang nggak ada gantung nih, ada tembak, ada pancung penggal ya. Oke, kita sekarang udah di akhir perjalanan nih guys. Buat Pak Didi, makasih banyak ya Pak atas panduannya. Kita udah diajak keliling-liling di Museum Fathahillah ini ya, atau Museum Sejarah Jakarta ya Pak. Jadi buat temen-temen yang pengen tahu lebih lanjut nih info-infonya apa lagi, kalian bisa langsung aja datang ke sini ya guys ya. Dan temuin Pak Didi. Temuin Pak Didi. Kalian ulik-ulik semuanya, oke? Supaya kalian jadi penambah ilmu baru, oke? Kalian ikutin kita terus ya. Melipir gas terus.